Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Parno. Assalamualaikum. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Di siang hari ini saya Pak Muhammad Amin, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mewawancari Bapak sebagai kepala kami, pimpinan kami. Di dalam materi ini Bapak, kami materinya modul titik 1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk waktu yang singkat ini mungkin Bapak ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan uturan ke Bapak, mohon izin untuk dijawab. Yang pertama Bapak, selama ini Bapak Suparno sebagai kepala sekolah kami, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Terima kasih Bapak Amin selaku guru penggerak dan kami selaku kepala sekolah. Tadi disampaikan untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami. Insyaallah kami akan siap menjawabnya. Dalam artian yang pertama itu bagaimana kami dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Nah tentunya kasus itu atau dilema yang dengan sampaikan itu kami harus istilahnya bisa mengklasifikasi ataupun bisa mengambil skala prioritas kasus yang penjenengan sampaikan. Dan tentunya kami dengan dasar adalah kondisi fakta yang sebenarnya. Jadi setelah kondisi apa yang penjenengan Bapak dan Ibu yang penjenengan sampaikan kondisi sebenarnya ternyata itu yang penjenengan sampaikan, itu nanti insya Allah kami dapat memberikan solusi ya, baik nanti dalam penyelesaian itu kita bisa mencoba tidak lepas dari yaitu sumbangsi dari pendidikan. Baik Bapak, untuk yang kedua, lalu bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Oke, terima kasih. Ternyata kasus yang benar sampaikan ternyata juga dilematis. Yang tadi disampaikan ada dua kasus sama-sama benar. Namun menurut pendapat kami yang benar itu adalah cuma satu. Namun tidak menutup kemungkinan ya, ternyata kasus di sekolah atau di lingkungan kami ternyata juga sangat kompleks Pak Amin. Nah contohnya mungkin kasus kedinasan. Kasus kedinasan itu kami dalam menyelesaikan harus juga koridornya adalah secara kedinasan. Namun juga ada kasus sosial ya, karena sekali lagi bahkan kita itu adalah makhluk sosial. Nah mungkin dalam artian kasus sosial contohnya jenengan kebetulan hari itu ada keluarga yang sakit, tentunya juga tidak tega dalam artian kok langsung tinggal perut, akhirnya keluarga tidak diurusi. Akhirnya secara kedinasan itu kami harus istilahnya menyelesaikan jalan koridor kedinasan. Namun yang faktor sosial ini tentunya kami menyelesaikannya dengan kebijakan. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak, lalu bagaimana langkah-langkah Bapak atau mungkin prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Terima kasih juga. Ternyata kasus itu tidak terjadi kepada penjenengan khususnya, karena kami istilahnya berteman dan Bapak Ibu guru yang banyak. Hanya kebetulan saja ini termasuk kasus yang disampaikan kepada kami dalam rangka untuk istilahnya melaksanakan atau dalam istilahnya untuk prosedur yang kita jalani yang kita untuk menyelesaikan masalah itu paling tidak dengan cara pendekatan dari hati ke hati, dan intinya nanti setelah kita ada pendekatan sudah ada faktor kepercayaan antara kami dengan penjenengan, nanti insya Allah itu nanti bisa menghasilkan yang terbaik buat kita berdua. Baik Bapak, terima kasih. Untuk yang keempat Bapak, dan hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke, terima kasih juga. Jadi sekali lagi ternyata
terjadi banyak kasus. Jadi kasus itu sekali lagi harus kita skala prioritas tadi yang sudah disampaikan awal. Namun tentunya untuk efektivitas dalam rangka untuk mensikapi kasus D5 kasus tersebut, tentunya kita harus bareng-bareng. Jadi antara penjaringan dan kami harus sering saling. Nah, setelah sharing itu nanti kita istilahnya dapat menghasilkan untuk yang terbaik, dapat mendapatkan hasil yang terbaik dalam rangka untuk kami sharing dengan penjaringan, sehingga mungkin ya, tidak tercampur dengan faktor yang ketiga. Gitu. Sementara mungkin gitu. Baik Bapak, untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, terima kasih. Tantangan ini tadi, tantangan itu tetap ada selama kepala sekolah. Karena mungkin kalau kedinasan itu jelas sudah ada aturan yang pokok seharusnya. Penjaringan masuk jam 7, terus seminggu jadwalnya 24 jam minimal, bahkan di sini lebih. Di samping itu juga pulang jam 2 dan sebagainya itu kan sudah normatif, jadi sudah tertera di situ. Yang sedikit simalakama tadi yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan kasus sosial yang mungkin katakan seandainya tadi mungkin ada kegiatan sosial dengan dimintai apa itu di lingkungan masyarakat penjaringan. Nah ini akhirnya sekali lagi kami harus ada kebijakan. Namun sekali lagi kebijakan kami itu adalah tidak keluar dari koridor aturan yang ada. Baik Bapak, terima kasih. Yang keenam Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya, dan bentuknya atau prosedurnya seperti apa Bapak yang dijalankan? Terima kasih. Kalau jadwal yang rutin dalam rangka untuk mensikapi atau menghadapi kasus itu kami pribadi itu adalah fleksibel dan luas saja sesuai dengan kondisi. Ini bahkan kami istilahnya mengambil waktu atau momen yang pas. Intinya kami harus berbicara empat mata dengan penjaringan, mungkin dengan yang mempunyai masalah tokoh tadi. Nanti kita mengambil momen yang tepat, momen yang terbaik, bahkan itu bisa kami laksanakan di luar jam sekolah. Bahkan lebih perlu lagi, kemarin memang itu lebih efektif, itu kami mengadakan home visit, kunjungan keluarga. Bahkan masalah ini kami saringkan dengan keluarga. Oh ternyata itu solusi yang terbaik yang pernah kami lakukan dalam rangka untuk istilahnya memberikan solusi, memberikan jalan yang kami laksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Untuk yang ketujuh Bapak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang lainnya yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Kaitannya dengan yang penjaringan ajukan, kaitannya dengan faktor-faktor yang mendukung yang mempermudah, ini tentunya faktor kejujuran. Ini yang utama. Jadi yang terdepan itu ada faktor kejujuran, kita utamakan. Dan yang selanjutnya adalah setelah faktor kejujuran ini nanti sudah kita pegang berdua, nah, dan tingkat kepercayaan nanti yang kita pegang itu nanti juga semakin terbuka. Di samping itu juga ya, dalam rangka ini nanti antara kita berdua itu faktor mencari masalah itu lebih mudah, dan intinya itu jujur, terus tingkat kepercayaan ada, dan tingkat keterbukaan antara kita berdua. Jadi Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Bapak sebagai penutup. Dari semua pertanyaan yang saya ajukan tadi Bapak, maaf, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika Bapak? Terima kasih. Jadi ternyata dari beberapa hal kasus yang kita alami yang penjaringan ajukan, itu pertama
itu adalah dapat mendewasakan pola pikir kami selaku kepala sekolah. Pertama itu. Yang selanjutnya adalah ilmu baru bagi kami. Dan nanti endingnya adalah kami setelah ditempa beberapa masalah, beberapa istilahnya kasus, intinya kami istilahnya nanti dapat istilahnya menyelesaikan masalah atau kasus itu nanti bisa dengan arif dan bijak. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Suparno yang telah berikan tanggapan dari pertanyaan kami. Mudah-mudahan Bapak saya kepala sekolah selalu diberi kemudahan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan keriduan umur yang panjang. Terima kasih Bapak Parno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pula kami di selaku kepala sekolah yang mungkin apa yang menjadi disampaikan itu mudah-mudahan istilahnya bermanfaat khususnya bagi saya pribadi selaku kepala sekolah dan umumnya kepada pendidikan selaku guru pembina, dan jangan intinya untuk selalu berbuat yang terbaik dan istilahnya penjenengan masih punya jangka yang lebih panjang. Untuk itu mungkin nanti bareng-bareng istilahnya kita bekerja dalam rangka untuk mencapai itu. Sementara nanti dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur yang benar dan Bu waktunya untuk kali ini izinkan Bu saya Muhammad Amin Bu, yaitu guru dari SD Negeri 2, dan hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk di siang hari ini izin kami Bu untuk mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah yang hari ini mungkin Ibu ngajar di SD dari 1 hukum. Langsung saja Bu, di materi ini yaitu materi yang ke-31, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nanti ada 8 kurang lebih pertanyaan yang mohon izin untuk saya jawab untuk Ibu Nur sekaligus kepala sekolah di SD dari 1. Yang pertama Ibu, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral selama ini? Selama yang saya ambil yaitu kedisiplinan bagi para pengajar, terutama Bapak dan Ibu. Yang pernah saya alami kasus-kasus ini, Bapak dan Ibu guru dalam kedisiplinan mengajar, terutama mengajar kadang ya karena guru itu berbeda-beda karakternya, mungkin saja juga dalam penyampaian pembelajaran juga berbeda. Itu tergantung dari kedisiplinan dan kemampuan pengetahuan guru. Untuk kedisiplinan guru ini, misalnya jam masuk jam 7, mungkin saja masih ada Bapak Ibu guru masih ngomong-ngomong di kantor dengan teman-temannya. Kemudian kalau misalnya saja di dalam kelas itu mungkin saja anak diberi tugas, kemudian guru ada tugas tertentu karena untuk di sekolah dasar itu petugasnya double itu mungkin jadi guru kelas, jadi petugas OPS atau Dapodik, mungkin jadi bendahara, mungkin juga dari petugas informatis. Bagi Bu Nur, terima kasih. Untuk yang kedua Bu, lalu bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang kami gunakan dalam pengambilan keputusan itu ada 4 paradigma dalam etika itu yang kita gunakan, yaitu paradigma individu seseorang. Kemudian ada lagi
paradigma keadilan, kemudian paradigma kebenaran dan paradigma jangka pendek maupun jangka panjang. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang ketiga Bu, lalu bagaimana Ibu langkah-langkah Ibu atau mungkin prosedur seperti apa yang mungkin biasa Ibu lakukan selama ini Bu mengenai kasus tersebut? Ya, kalau misalnya dengan kasus Bapak dan Ibu dengan teman-teman sejawat yang kita mengadakan pendekatan yang sifatnya manusiawi antara guru satu dengan guru yang lain. Jadi kita dalam pendekatannya dari hati ke hati. Oh gitu. Oke. Terima kasih Bu. Untuk yang keempat seperti itu. Dan hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita harus sharing, pengambilan keputusan sharing bersama teman, musyawarah bersama teman, apa yang menjadi kasus-kasus yang ada di sekolah itu bisa kita ambil penyelesaiannya, jadi kita lewat sharing dan mengambil keputusan bersama. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya kelima Bu, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya karena ada yang namanya aturan atau kebijakan, mungkin saja aturan atau kebijakan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Oh gitu. Terus yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau mungkin waktu atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuknya atau mungkin prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu bisa saja dengan menggunakan jadwal. Jadi saya harus mengidentifikasi masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah, kita harus mengumpulkan data. Data itu data yang relevan. Data yang relevan yang ada di lapangan. Kemudian kita mengadakan istilahnya observasi atau riset di tempat itu. Kemudian ada beberapa pertimbangan semua fakta yang ada di lapangan. Kemudian ada juga kita kurangi pilihan yang pilihannya itu bersifat individual. Jadi kita harus sifatnya kita kebersamaan, ya kita harus tidak memandang istilahnya pilih kasih. Jadi kita sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian kalau kita menganalisa hindari waktu yang sangat lama, karena kalau kita menggunakan waktu yang sangat lama itu nanti permasalahannya tidak akan terselesaikan. Setelah itu baru kita evaluasi. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk pertanyaan keenam. Untuk yang ketujuh Bu, sekarang adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang lainnya yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Satu, kita pandang yaitu dari nilai kejujuran. Kejujuran misalnya di sekolahan ya kita memandang kejujuran para guru-guru atau para pembelajar di sekolahan. Pertama itu kejujuran. Kalau sudah ada itu kita ambil yang kejujuran, kepercayaan. Kalau Bapak dan Ibu sudah dipercaya dengan kepercayaan itu, Bapak dan Ibu jangan sekali-sekali mengambilkan kepercayaan. Kemudian setelah itu sudah kepercayaan, jadi kita kalau ada masalah di dalam sekolah harus ada keterbukaan kepada siapa? Kepada semua. Ya keterbukaan kalau misalnya saja kalau di sekolahnya kita juga keterbukaan para kepala sekolah dan guru. Jadi ada sesuatu Bapak dan Ibu tahu tidak ada yang tahu itu kepala sekolah dan bendahara. Kemudian untuk kepercayaan, ya, misalnya saja bendahara sudah dipercaya untuk mengelola keuangan. Jadi kepercayaan itu jangan sekali-sekali
di sana. Baik Ibu Nur, terima kasih banyak untuk pertanyaan ketujuh. Ini pertanyaan terakhir Bu, sebagai pamungkas. Dari pertanyaan yang saya ajukan tadi Bu, terakhir, maaf dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam etika? Yang kita ambil, yang kita sebagai kepala sekolah atau pendidik dengan adanya kasus-kasus seperti ini, kita sebagai pembelajaran kita akan didewasakan dengan adanya masalah ini. Mungkin saja sebelum ada masalah kita tidak bisa mengambil kebijakan, setelah adanya kasus-kasus seperti ini kita bisa mengambil dari pembelajaran yang sudah ada, kemudian kita bisa berbuat dewasa. Dewasa dalam arti apa? Dalam arti kita sebagai pemimpin, ya, istilahnya kita bisa rumangsa nih ojo rumangsa bisa. Walaupun kita itu misalnya saja sebagai pemimpin, jadi jangan menggunakan kepemimpinan itu saya sebagai pemimpin rumangsa dari pemimpin, tapi jangan seperti itu. Jadi aku ki sapa, aku ki kudu. Jadi istilahnya ya tadi kudu ojo rumangsa bisa nih bisa rumangsa. Jadi istilahnya itu kudu ingat suasana keluarga, ingat rumangsa, kudu. Jadi kita bisa memberi support, memberi dukungan, memberi tawarkan kepada pemerintah. Mungkin itu Bu, terima kasih banyak Ibu Nur yang telah meluangkan waktunya untuk sesi siang ini Bu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf untuk waktu Ibu. Mudah-mudahan Ibu Nur diberikan kesehatan, umur panjang, umur yang manfaat, berkah barokah. Mungkin itu Bu dari kami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.